المجيد أما بعد يقول جل وعلا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين, sidang jemaah salat maghrib menasahkan puji menyerah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Agung, Allah yang sangat adil dan Maha Bijaksana. Sampai saat ini, detik ini, Allah masih berikan kekuatan dan kehidupan kepada kita semua. Allah masih bukakan mata kita, kuatkan kaki kita, kesehatan dan kelapangan masih Allah berikan kepada kita. Maka seyogyanya kita hamba-hamba Allah yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah di atas bumi yang fana ini, hendaklah pandai-pandai memposisikan diri kita sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmatnya Allah, karunia-Nya Allah, rahmatnya Allah senantiasa Allah tambah-tambahkan kepada kita hamba-Nya. Karena kita di antara orang yang pandai bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam kepada Nabi kita tercinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita imani sebagai khatimul anbiya wal mursalin, yang kita cintai, yang kita idolakan untuk pertemuan nantinya di hari kemudian, dan mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kekurangan kita, kekhilafan kita, keterbatasan kita. Hadirnya baginda Nabi dengan izinnya Allah memberikan syafaat kepada umatnya yang mencintainya, yang senantiasa memperbanyakkan hari dan malamnya berselawat atas baginda tercinta kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kecil Ibu Imam Duha harapan, dua berkat, dua adat, dua pemuda. Mudah-mudahan kita yang mandum dengan penguji mengaranyo sabi-sabi Allah beri kesehatan, kekuatan, keberkahan, bersatu padu, bergotong royong, bahu-membahu, tolong-menolong untuk menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebahagiaan, tak ada kejayaan dan kesuksesan kecuali kita menghidupkan syiar agama Allah berdasarkan apa yang dibawakan, diajarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Mengapakah kamu menyuruh orang lain berbuat kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Ini banyak yang terjadi. Khitab ayat ini Allah tujukan kepada para al-ahbar, pendeta-pendeta Yahudi, yang mereka sering mengelabui masyarakat awam mereka. Dan tafsir Al-Wajiz, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili jelas menjelaskan kelakuan para pendeta-pendeta Yahudi untuk orang-orang lain. Ia perintahkan kebajikan, sedangkan untuk diri sendiri mereka langgar. Seumpamanya mereka menyuruh orang-orang untuk bersedekah, berinfak, mereka tidak. Kebaikan-kebaikan lainnya, bahkan di antara yang paling parah pendeta Yahudi ini, kriteria Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Taurat dan Injil dipalsukan mereka.
digonta-gantikan dalam Taurat sesuka hati mereka. Seumpamanya dikatakan dalam tafsir bahwasanya baginda Muhammad antara ciri-cirinya adalah tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Orang para pendeta Yahudi mengatakan Muhammad itu panjang sekali. Dalam Taurat dan Injil dikatakan Muhammad itu warna kulitnya putih bersih. Disebutkan oleh Yahudi sawo matang, dipalsukan. Bahkan hukum-hukum hudud yang ada dalam Taurat digonta-gantikan mereka agar para pembesar-pembesar mereka mendapat kelapangan dan mereka mendapat keuntungan dari pembayarannya. Pertanyaannya, adakah zaman umat Muhammad sekarang ini atau tidak? Walaupun khitab ini dahulunya kepada orang Yahudi, tapi ketika kita lihat dengan detail, kita teliti dengan jelas, apakah ada umat yang hidup sekarang ini yang berperilaku sebagaimana perilaku para pendeta-pendeta Yahudi dahulu atau tidak? Inilah disebut oleh Sukardawi, al-Islam huwal hal. Dalam kitab beliau, Islam solusi untuk segalanya. Profesor Dr. Yusuf, seorang guru besar di Al-Azhar, mengarang sebuah kitab Al-Quran Manhaj li Islahil Mujtama' wal Ummah. Al-Quran itu adalah metode, sarana, rujukan untuk memperbaiki umat dan lingkungan masyarakat. Kalau kita meninggalkan Al-Quran, maka kita jauh akan tinggal ke belakang. Bahkan keterbelakangan akan hidup dalam masyarakat kita. Kalau kita meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan akhlak. Menyuruh orang lain berbuat kebajikan, kita melupakan diri sendiri. Ini tidak ada akhlak. Sehingga di mata Aceh, bila kau dengkunya, dengku ok. Pendengku ok, dengku ok. Ya kan? Yang tiga kau yang mau mata cari, kan apa Pak? Ya? Dengku ok, dengku ok. Mbak pegah tegap ceram. Di atas mimbar, goyang mimbar. Mantrok yuk, itu untung. Ini keteladanan. Bahkan ada di antara orang-orang disebut dengan para mubalik, da'i, masih suka merampas harta orang lain. Sedangkan dia naik di atas mimbar, bahkan berbuat keji dalam masyarakat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Begitu ironisnya kejadian beberapa hari yang lalu di Tasikmalaya, sebuah ma'had salafi, sebuah ma'had pesantren, seorang guru berbuat hal yang tidak senonoh kepada santrinya. Bahkan baru kedapatan lagi bukan 12 orang, 21 orang. Bejatnya mereka. Inilah mereka. Dulu ketika buka pesantren berdiri di atas mimbar, mari masuklah pesantren kami. Kami akan ajarkan tahfiz, ajarkan ini, ajarkan itu. Ternyata di belakang hari dia punya sesuatu yang ingin terwujudnya keinginan maksiatnya dalam kehidupan. Nah, ini yang parah. Maka mari kita lihat sebuah sabda baginda Muhammad SAW. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik, yang paling sempurna iman di antara orang-orang mukmin itu adalah yang paling baik akhlaknya. Maka ketika ditanyakan oleh Ibu Roslina kemarin, Pak Sekretaris, maaf, enggak boleh sehat, belum nanti ilmu. Apa temanya? Saya katakan, tarbiyatul Islamiyah bi islahil ummah. Pendidikan Islam itu untuk memperbaiki umat. Aman pendidikan Islam itu. Sembahyang langsung yang didik kita itu Allah.
Khalid dalam kitab beliau Sebening Mata Air, judulnya Akhlakul Mu'min, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Sebening Mata Air. Begitu indahnya akhlak Nabi. Tujuan salat itu adalah akhlak. Dan disebutkan inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mengobati akhlak. Kalau orang salat masih berbuat keji, masih berbuat mungkar, ada apa dengan salatnya? Kalau bukan hanya menampakkan pada orang lain saja. Dan salat itu, kalau kita tarik dari ilmu fikih, seumpama fikih Syafi'i katakan, Muhammad Zuhaili dikatakan, as-salah definisinya ad-du'a bil khair. Doa yang baik-baik. Nah, yang demenak namanya. Ada enggak? Lagi salat, dia merepet, ada enggak? Enggak ada. Semua doa yang dibacakan mulai dari niat dan takbir sampai salam, semua doa yang baik-baik. Dan itu puji-pujian untuk Allah dan doa untuk Dia yang sembahyang tersebut. Inni wajjahtu wajhiya inna salati wa nusuki ma'a. Berjanji lagi. Definisi menurut terminologi adalah ibadah atau ritual ibadah umat Islam yang dilakukan atau dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu ritual fikih berbicara. Berarti kalau orang yang salat masih ada masalah dalam hidupnya, mencuri dia, menzalimi orang tuanya, menzalimi anak yatim, makan harta riba, segala macamnya, ada masalah dengan salat. Ini yang sangat dikhawatirkan. Begitu juga dengan ibadah lainnya. Kita lihat puasa. Yaqul Nabi Muhammad SAW, فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. Apabila kamu seorang yang sedang berpuasa, maka jangan berkata kotor, jangan emosi. Akhlak bukan. Semua ibadah yang Allah perintahkan dan ditaklifkan kepada hambanya, tujuan Allah dan kemaslahatan mereka yang Allah tembak adalah akhlak, akhlak, akhlak. Maka kalau orang tidak ada akhlak, diibaratkan Al-Quran kalah hayawan. Jemaah kalah hayawan. Orang yang tidak punya akhlak seperti binatang. Lahum udhunun la yasma'una biha. Gelenyownah dengo. Walahum a'yunun la yabsuruna biha. Mereka punya mata tidak melihat kebesaran Allah. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Adina hadiki. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak tersebut. Alangkah bahagianya orang-orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah, kemudian dia adopsikan semua perintah tersebut, dia pakai sebagai pakaian hidup mereka sehari-hari, sehingga mencerminkan seorang yang budi pekerti dan akhlak agung dibawa bersama dalam hidupnya. Dan itu pakaian mereka. Amat ironis ketika manusia tidak berakhlak, karena Allah mengibaratkan mereka seperti apa? Seperti binatang. Contoh lagi Bapak, Dr. Amr Khalid mengatakan haji. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. فَمَنْ فَرَّ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Barang siapa yang berhaji pada tahun ini, maka jangan berkata kotor, jangan berbuat fasik, jangan berbantah-bantahan. Akhlak bukan haji. Akhlak. Haji itu akhlak. Maka banyak orang-orang seumpama di negeri kita yang kita cintai ini, Aceh saja, ketika pulang dari haji, sebulan 2 bulan ada masalah lagi.
Saya melihat kenyataan selama saya bertugas di Saudi Arabia, bahkan kemarin 2 kali diutus oleh gubernur 2017 sebagai penterjemah Profesor Dr. Baltu Nazir Waqaf Habib Boga, 2019 mendampingi Bapak Zaharul Kepala Biro Isra Gubernur sebagai penterjemah Syekh Baltu. Di Saudi Arabia itu jamaah Masya Allah. Di Masjid bin Turki, di daerah Mispalah, daerah Al-Aziziyah tempat kami tinggal, itu penuh jamaah. Hampir semua jamaah Aceh kerana tempat dulu Boroina. Ya. Setelah pulang dari Saudi Arabia menuju Aceh tercinta, kosong masjid itu. Punya haram Aceh tu. Jadi dia main merdeka haji dulu. Ini masalah. Di sana Anda tekun, di sini makin tekun. Sehingga merupuk orang haji berundok. Karena dulu memang 20 yang bagi pen. Nah yang pegang sama kata bawa kampung bagi lebih lah. Oh tak boleh. Jika klaim pak, kerja waktu klaim lebih. Ya, nah orang kampung saya bilang, Anda, ketika pulang ke Aceh, kita kenal. Jarang sekali saya di masjid. Bahkan perkataan mereka, perbuatan mereka jauh sebagaimana ketika mereka di Saudi Arabia. Ada apa? Sedangkan haji tembakannya, tujuannya Allah memperbaiki akhlak. Saya ulang-ulang lagi itu, akhlak. Kenapa tidak ada akhlak? Nah ini masalah. Allahu Akbar. Begitu pula zakat. Zakat kata Allah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah oleh kamu dari harta mereka, yaitu zakat. Ambil untuk apa? Untuk mensucikan harta mereka, mensucikan jiwa mereka, agar mereka tidak sombong. Sini ada orang kaya, orang pun yang hek nampak orang ngatin pun motor Avanza baru tapi kredit mbong lah. Betul tak? Yang tak kerja mbong dia. Ya? Lah pak kecil kedua. Pada dia ajak motor, ada dia pak kecil dia kata. Kan? Payah sen atau kepala kata, orang kampung, hidung 80 lah orang kampung. Ke pak kecil, maklum lah, yang kredit. Ini masalah. Mana akhlak? Jadi Allah perintahkan mengeluarkan zakat tersebut agar engkau wahai hamba-hamba beriman tidak terlalu cinta kepada harta benda. Karena engkau cintai, bahkan yang mencintai kamu semua akan pergi. Engkau mencintai harta, mencintai keluargamu, mencintai pangkat dan jabatanmu, rumahmu, harta bendamu, engkau pun yang dicintai oleh anak dan istrimu, semua akan pergi. Betul tidak? Nah, ini masalah. Jadi jangan terlalu cinta pada dunia, maka keluarkan zakat. Kesemua perintah Allah ini dimulai dari salat, puasa, zakat, haji, seterusnya Allah tujukan pada pembentukan akhlak al-karimah. Disebutlah oleh Sa'id Ahwa, at-takwin syakhsiyatun fardiyatun muslim haqqa. Siapapun kita, pedagangkah kita, profesorkah kita, doktorkah kita, kiaikah kita, nelayankah kita, petanikah kita, akhlak yang paling penting. Betul? Enggak profesor akhlak tu. Betul? Kepalanya kepala ni, yang kepalanya nak pun. Betul? Membajak orang yang nak care bantuan. Bapaknya rapat kecil malam baru mendung 28 dan yang kena mulut keputusan rapat, maka repair motor bela rumah mobil ya menculik angin ayah alu nampak ayah alu mampu krit mati
Yang menyokong harga nak ayah, hayu. Mana-mana. Ini. Ibu-ibu kalau punya suami ayah harus mampus. Betul tak? Apa dia? Waktu you dah baca duster, punya pergi suami ayah dia pakai jajan pelong dia nampu. Punya doktor kalau bangun cerita. Apabila dapat suami yang ayah halus, maka mampus. Maka harus ada akhlak. Malam kemarin pengajian di Masjid Jami Kabupaten, tafsir Al-Wasit karangan Wahab Al-Zuhaili, bab hukukul an-nisa wa wajibatuhunna, tentang masalah perkawinan. Tentang perkawinan. Hak-hak para istri dan kewajiban-kewajiban mereka. Belum pegahlah kawan Azam Aceh. Gekun. Dengar bagai apa-apa. Jangan ulang lagi. Di urang inang renang ba'awi. Cik lemah sabi yang di dalam dada. Betul bu? Di urang inang baik tepeh hati. Berpunang sabi buku yang kawan. Tak betul? Baik nak duduk renang. Sejuk. Tak nak baca dot ni. Orang ambil egois ni. Baca-baca ni. Kenapa? Masalah sepele, masalah kuah datang dengan hadapan. Kamu tak doa. Saya di kaum Al-Mata pernah datang masalah seperti itu. Lagi nampak ya oi. Masalah kuah hadapan lagi kau ayah lapor. Jawab, apa dia? Kalau ada orang buat penyuluh. Kau pergi air di penyuluh. Masalah problem masyarakat yang ada penting kau kan. Kalau kita baca sebuah buku dikarang oleh Muhammad Ibad, Fannu Sina'at Libina'i Al-Usrah At-Tayyibah, diterjemahkan metode atau seni membangun rumah tangga bahagia. Dikatakan di sana adalah baginda Rasulullah SAW orang yang paling cerdas memanage rumah tangga. Ketika ada masalah besar dikecilkan oleh Nabi. Yang sudah kecil dihilangkan. Kita tahu yang raya, jawaban tok kau. Itu dia. Jawaban tok kau. Nah ini mana akhlaknya memegang adik saya, adiknya, abangnya. Ya pak. Abangnya dua jam. Abang cok. Mana cinta dahulu mana? Akhlak. Semuanya akhlak. Maka pendidikan Islam untuk menciptakan manusia yang beriman itu memiliki karakter akhlak dan pekerti yang indah dan mulia. Coba lihat keseriusan sahabat. 3 orang sahabat mendatangi rumah baginda. Ditemuinya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Mereka ingin tahu keadaan Nabi ketika di rumah bersama istri dan anak-anaknya. Kalau di luar, angkat tabik mereka dengan Nabi. Jangankan di perdagangan, jangankan dengan sahabatnya, dengan musuh saja Nabi punya undang-undang cara dia untuk bergerak dan untuk bermuamalah. Dalam perang Nabi orang Arab dia nampak. Mereka mana ini nampak. Nabi tidak. Ditanyakan kepada ummul mukminin bagaimanakah akhlak Nabi kami Muhammad ketika di rumah dengan istrinya dan anak-anaknya. Kata ummul mukminin, akhlaquhul Quran. Rumah langsung pegang akhlak Nabi Al-Quran. Ditanya orang selektif berjamanya, tak pergi eksperimen tu, eksperimen. Survei lapangan. Ngecek ada orang-orang dengku-dengku. Ditanya, bu, yang maaf, dah dapat. Kaki bapak ada mau, hati bu, betapa dulu tapi. Ini kalau kita cek, ini beladakan dalam negara. Kenapa tak tahu bagaimana? Ya?
di awal-awal kalimat saya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tariqin. Jangan kamu menganggap remeh suatu kebaikan itu walaupun hanya dengan berceria wajah ketika berjumpa dengan sahabatmu. Atau hadis yang lain, tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Merupakan orang tersenyum. Nabrak. Bayi. Ucap mana? Tapi kalau kau panen dah muka orang tapi. Hei, dah udah pegang kan? Ujung dah, madok dah muka orang tadi. Allah. Ya? Maka akhlak itu teramat penting. Nabi kita, innama bu'istu liutammima kalimat akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan Allah ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pertanyaannya, bagaimanakah kalau kita tidak berakhlak mulia? Mana cinta kita pada Nabi? Kita hanya mengatakan satu, berganti maulid, Masya Allah, Masya Allah. Maulid kero, open daku kero, open deko. Melihat kada? Temayang asa, nampak, nampak, kada? Yang penting cuci perut. Ini yang parah. Coba lihat. Anak penting dalam berapa? Karena kamu dah menalur, nampak? Ini mau order, bayang bayar Pak. Wah, belum. Orang belum. Ini masalah. Ya? Maka introspeksi diri. Sekian umur sekarang kita diberikan Allah. Hidup di atas bumi yang fana ini, menunggu kematian tiba terjemput oleh Allah. Allah telah berikan segalanya untuk kita. Diberikan hidup, harta benda, keluarga dan anak-anak, kebahagiaan. Pertanyaannya, apa yang kita persembahkan untuk agama Allah? Apa yang kau buat untuk agama Allah? Allah berikan anak-anak kepadamu sebagai amanah. Apakah kau mentarbiyah mereka dengan agama yang baik, mendidik akhlak mereka yang baik, mengajarkan ilmu agama dengan baik? Tanya diri kita, introspeksi diri kita. Ini salah satu perbuatan kita, sumbangsi kita untuk agama Allah. Nantinya anak-anak kita ketika dewasa, ketika remaja, ketika besar, orang yang mengembangkan dan mensyiarkan agama Allah. Ini. Dan itu akhlak. Dan itu bekal untuk mati. Bekal untuk kita sendiri. Dengan mendidik anak-anak kita, generasi kita, ketika kita tiada nanti, mereka kenang di angkat tangan mereka. Ya Allah, aku dulu bisa menghafazkan Al-Quran karena orang tua aku menghantarkanku di ma'at tahfiz Al-Quran. Aku kenal akan Al-Quran, bisa aku baca karena ibuku mengajarkan abada. Ibuku mengajarkan. Didoakanlah kepada orang tuanya. Ampunkan dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Kesalahannya, kesilapannya, kebaikannya tak pernah sanggup kami balas. Ya Allah, ampunkan mereka. Lampuhu, mangga tuliku lagi. Kita ketika masuk kubur, semua orang tua menunggu doa anak-anaknya. Karena dalam kubur, imma al-azab wa imma na'imul jannah. Yang akan didapatkan dalam alam barzah nanti, kalau bukan azab Allah, nikmat jannahnya Allah. Antara dua saja. Maka atas keterbatasan kita, kekurangan kita, kekhilafan kita, dengan adanya anak-anak kita yang saleh-salehah, mereka mendoakan kedua orang tuanya. Dan itu asabta sebelum pergi meninggalkan bumi. Qabla fawatil awan. Begitu juga dengan harta yang Allah titipkan pada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min thalath. Shadaqatun jariyah, al-'ilmu yuntafa'u bihi, wa waladun salihun yad'u lahu." Kalau ketiga-tiga itu kita miliki, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya terkesan dengan seorang ulama besar Mesir bernama Profesor Dr. Al-Syekh Sya'rawi rahimahullah. Coba pernah dilihat di YouTube Syekh Sya'rawi rahimahullah.
ketika beliau mendapatkan Nobel dari Dubai, ya, penghargaan itu saya masih 5 tahun atau berapa tahun di Mesir, karena beliau guru besar dan memang senior yang bagus sekali penjelasan tafsirnya. Diberikan hadiah dari Dubai banyak sekali. Kami salah seorang mahasiswa, hampir semua mahasiswa Thailand, mahasiswa Aceh Indonesia itu berderet di depan kantor Idarah Azhar ambil kafalah beliau. Ditolong waktu pon. Jadi yang diberikan ke beliau sumbang lagi. Disumbangkan hasil yang diberikan oleh Dubai tersebut 2 gedung mewah di Madinatul Mu'asiramiah. Tulis Waqaf Syekh Syahrawi rahimahullah. Dibuat rumah sakit di negerinya Dakadus, Mansurah, kampungnya Dakadus, Dakaria. Rumah sakit lebih canggih daripada rumah sakit negara. Bahkan saya baca buku biografinya, saking sukanya saya sama beliau. 250 kepala keluarga ditanggung oleh beliau setiap bulan dari gajinya. Baca Syekh Syahrawi. Anaknya 4 orang, keempat-empatnya ulama. Baginda Allah sesuai hadis Nabi. Idza mata ibnu Adam. Kitab beliau banyak sekali. Yang paling populer adalah tafsir Syahrawi. Saya terkesan dengan kitab beliau satu kecil sekali. Judulnya Mu'jizatul Kubra Isra wal Mi'raj. Terkesan sekali buku itu. Dikupas dengan indah sekali beliau. Alim sekali. Kalau melihat ketika beliau menjelaskan tafsir, hanya pegang Quran saja, bukan tafsir dia pegang. Beliau ahli bahasa Arab beliau. Orang yang duduk bedah-bedah. Allah. Dan dia kedanya baju. Orang kamu ikan botol tea hana. Tuh yang botol tea terlihat kuah kotornya mata ni hancur. Nampu mata pak. Di poro. Maka ada botol tea kero. Mana botol tea? Wadai balik mahasiswa botol tea. Keremun madum. Kenang kuah tanggung di poro. Apalagi kenang kuah belakang. Pada minta yang belakang kero. Nah ini contoh. Maka kita ini sebelum terlambat, ingat, qabla fawatil awan, sebelum nyawa dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan pernah tahu kapan dijemput oleh Allah. Berbuatlah kebaikan-kebaikan, taburkanlah kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada, karena Allah dengan tegas mengatakan, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka apa yang kita tunggu? Taburkan kebaikan selama hidup ini. Di rumah kita dengan istri dan anak-anak kita. Dalam masyarakat kita. Di lingkungan masyarakat kita. Di masjid, di madrasah. Di kantor kita bekerja. Taburkan kebaikan. Karena semua kebaikan akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah ridha dengan hamba-Nya, maka Dia memudahkan segala urusan kita. Ketika Allah mudahkan urusan kita, maka Allah sudah mencintai hamba-Nya. Apa yang kita cari lagi kalau Allah sudah mencintai kita? Allah Maha Kaya. Minta segalanya pada Allah. Maka di antara orang-orang mencintai Allah yang sesungguh hati mereka, mengikhlaskan niat mereka dan amal mereka dalam kehidupan, dan di tengah malam mereka bangun menghadap Allah. Bangun menghadap Allah. Mengadu segala perihal hidupnya kepada Allah. Mohon ampun, bermunajat, mohon segala kemudahan kepada Allah. Ini arti alaqatuhu ma'rabbih. Profesor Dr. Sukadari mengarang sebuah kitab. Profesor Dr. Abdul Zuhaili, Akhi al-mu'min wa alaqatuhu ma'rabbih. Satu lagi, al-mu'min alaqatuhu ma'a mujtama'ihi. Ada sekitar 400 halaman itu. Baru saya beli lewat Shopee. Pasti tahu semua Shopee kan? Bahasa Arab, kirim dari Jakarta. Inilah yang perlu kita risaukan sekarang ini. Segala nikmat yang Allah berikan sama kita, segala karunia yang sedang Allah titipkan sama kita, yang sedang menempel pada kita, pergunakan semua nikmat tersebut, karunia tersebut sebagai sarana
Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita, harta kita, ilmu yang sedikit Allah berikan kepada kita, gapaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kosongkan diri kita setiap waktu dimanapun dan kapanpun dengan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan bermuara kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kata malam malam bertemu dengan salah menjadi dia ber lu kata mana cara main apa dulu saya ceramah maulid teringat ya senang sekali. Makanya lu galak aja ada video oleh Pak Sekretari segala ada di Kemustaming tadi. Baru berkata keluarga lu kan video ceramah ni alhamdulillah Mustaming mendong. Tiba-tiba telefon orang saat ceramah kabar. Kurang sihat ya. Tetapi agama kita menganjurkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Makanya saya berani berdiri di sini walaupun akan aneh bacot. Kenapa sejak saya sakit kemarin itu diopname 4 hari 4 malam di rumah sakit. Ya. Salah baju. Kata Dokter Rizwan saya ada sedikit lemah di hati. Sehingga agak hebat cuba nafas ini. Kan imam tadi saya agak ngos-ngosak tadi. Biasanya lempang saja kalau ayat panjang, karena saya qari Quran dari kecil saya qari. Jadi mudah ayat-ayat panjang nafas juga punya. Tapi selama sakit itu saya hebat. Baik, masih kita sedikit tentang rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, Rahimallahu rajulan. Rahimallahu rajulan qama minal layli wa ayqaza ahlahu fasalliya rak'atayn ma'an fakataballahu minadh dhakirin wadh dhakirat. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seorang lelaki yang bangun di tengah malam membangunkan istrinya. Ingat, bedok tengah malam pukul tau pukul maksiat. Jadi pukul ni kalau tak faham hadis saya cik pukul promoh hele aku punya anak pukul ni karena ahli aku itu lebih condong kepada walaupun nanti mayoritas keluarga kita tapi istri kita. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seorang laki-laki yang bangun di tengah malam dan membangunkan istrinya, mereka berdua salat 2 rakaat. Nah, Pak. Nah, betul. Jaman. Ini adik kata orang kalau. Ini. Dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kedua-duanya di antara orang-orang yang ahli zikir. Karena di tengah malam empuknya tempat tidur, orang pada tidur semua, kita bangun karena kita mengingat aku harus perbaiki hubunganku dengan Sang Penciptaku, maka aku bangun. Makna kecintaan ini hubbullah, mahabbatullah, hidup dalam jiwa menggelora dan berdoa menghadap Allah. Makanya ditetapkan oleh Allah tuh orang-orang yang senantiasa berzikir menyebut Allah. Menancil bapak dan bergaul ibu bebeknya. Ya, kadang-kadang dibalik bergaul. Abah, doh, ada aja bang. Pada juga ya doh. Jangan. Ya, atau begini. Mendemi suami hafiz 30 juz. Alhamdulillah. Mungkin suami hafiz lebih juga akalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khilaf suami di mau enggak nanti malam salat bareng apa? Adik malam-malam hendak main mau kau? Adik hendak tahajud. Biar ada orang abang. Iyalah bang. Dong dia bang. Jangan adik nyumpui ke. Kenapa dia tu juga mayang? Mengkuluh huan dah dong dia bang. Nyo abang hafil dia terus. Nih dari abang. Kalau amin. Qaf. Jangan ada ngomong nyampai ke. Dong ngomong rokok. Qaf tak kau. Nyo.
Kan dua oi dengar. Juz 26. Ingat tadi, you kata tiga kat. Begitu selesai, masuk rakaat kedua. Perken. Amin adik. Amin. Ayat tu ayat banyak ni pun. Yang nak pegangnya. Perken suami. Nun, yang kan nun lah tau. Menopah nun. Tak elak dia baca. Allah berakat. Nyanyi kalian. Habis dibaca. Assalamualaikum. Apa? Kali mau. Di tiga pun. Ji. Tapi banyak lagi dah baca capek lah bang. Jangan suami anak baca itu. Dah tiga tu. Pergi dari Ali Imran. Itu persis ketika Anas bin Malik melihat Rasulullah SAW sedang salat sunat di malam hari. Semangatnya Anas, tak ada berikut dari ini. Pergilah Anas. Selesai Rasulullah bacakan Al-Fatihah, Rasulullah bacakan Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah, aku sangkakan Nabi rukuk. Ternyata Nabi sambung dengan kamu apa? Ada Al-Baqarah apa? Ali Imran caram. Begitu selesai Ali kan mana belum? Mungkin nak anak bawa lagi. Begitu selesai Ali Imran, aku sangkakan Nabi rukuk, dia sambung dengan An-Nisa kembali. Yang nak kata, ini makalati. Suami itu yang mudah-mudahan hafid baca kadang-kadang Arab. Latih, biasakan bersama istri. Baca-baca dulu pelan-pelan agar rumah tangga itu tersinari dengan warna kebahagiaan dan cahaya Quran hidup dalam rumah tangga kita. Ketika cahaya Quran hidup, maka keberkahan datang silih berganti. Maknakan arti hidup sesungguhnya dengan mencintai syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semua keinginan kita akan dikabulkan Allah dan jangan ragu, jangan ragu. Saya terus terang ketika di Cairo dulu seorang anak yatim saya. Namun ini adik saya ada semua di sini. Kalau beasiswa mungkin lebih rela adik-adik dengan beasiswa Azhar. Karena keyakinan. Sampai sekarang daging yang sebulan Ramadan itu 1 kilo masih saya dapati. Tampil orangnya 4 bulan Ramadan. Tinggal saya telepon saja. Sekarang muklis yang ada di Cairo yang tinggal di rumah Ibu Elisa, ambil daging 30 kilo. Karena saya imam di Mesir. Sampai sekarang masih diberikan. Ibu angkat saya sampai sekarang masih pegang WhatsApp sampai sekarang masih. Kita jaga alaqah. Itulah akhlak. Ya? Di bulan Datuk berapa bunyi rumah. Yang 5 ini tahu mak erupsi dekat Masjid Azubillah. Mudah Allah. Ketika kita yakin di agama Allah, yakin kebesaran Allah, rezeki Allah diberi anak beliau. InsyaAllah. Baik, mudah-mudahan kesempatan yang seperti ini Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Berkah umur, berkah sihat, berkah rezeki, berkah keluarga, anak-anak kita, cucu kita nantinya sebagai penerus agama Allah Subhanahu Wa Taala. Perbaikilah akhlak kita, karena sebaik-baik kita orang yang paling baik akhlak di antara kita. Subhanakallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Penutup sebagai sebuah syair. Kal jimali fi as-sakhra'i yaqtulha az-zama'u wal ma'u fawqa zuhuriha mahmudun. Seperti seekor unta yang mati kehausan di padang pasir, sedangkan air berada di pundaknya. Pahami itu. Seperti seekor unta mati kehausan di padang pasir, sedangkan air berada di pundaknya. Begitu canggihnya zaman sekarang ini, cara mendapatkan ilmu bermacam ragam adanya, sarananya. Kalau kita masih bodoh, maka pertanyakan umat siapa kita.
Nabi kita cerdas, Nabi kita tangkas, Nabi kita pandai. Siddiq, amanah, tabligh, fadha'ah. Maka tidak orang-orang pandai dengan seperti seekor unta yang mati kehausan di tengah padang pasir dan air berada di pundaknya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.